jam 10 pagi. Kita udah siap, udah ready buat jalan-jalan. Pergi kemana? Kita lihat nanti. Kita ini kita ke parkiran dulu ya, karena mobil kita parkirnya di depan sana. Terus apa namanya? Kita mau jalan-jalan keliling-keliling ke kota, ke Doha. Tempat tinggal kita ini kurang lebih 45 menit dari kota. Dan sekarang mobilnya udah dipanasin, siap-siap. Anak-anak udah dalam mobil karena udah ngadem. Di sini musik panas banget. Jadi mobil harus selalu apa ya? AC itu selalu on. Oke, nah. Kita udah ready, masuk ke dalam mobil. Siap-siap. Let's go. Kita udah ready di dalam mobil. Sekarang dari rumah mau ke depan gate itu butuh waktu sekitar 5-7 menit karena rumah kita itu ada di blok yang belakang gitu. Jadi dan dalam community ini itu harus jalan 25 km per jam gitu. Jadinya kalau misalkan 25 km per jam, ya bayangin aja siput kayak kura-kura. Karena memang suka ada security di beberapa roundabout, beberapa titik gitu ya. Ada security, itu dia pegang kamera buat ngelihat speed gitu loh. Kalau over speed lebih dari 25 bisa di stop security dan kita bisa dikasih kayak surat tilang gitu. Walaupun ya versinya security, tapi ya tetap aja dapat poin. Karena dalam komplek kita nih lumayan ketat lah, peraturan-peraturan tuh dibuat ya supaya kita teratur gitu. Dan insya Allah aman karena ya anak-anak naik sepeda di sini harus pakai helm, pokoknya pakai pengaman, supaya kalau jatuh atau apa ya tetap aman gitu. Jadi ini jalan. Oh iya, panen kurma. Itu kurmanya, ini kalau yang kurmanya muda nih mau diambil udah ready bisa nih. Kurma yang masih ijo-ijo mengkel gitu. Ini pohon kurma nih. Sepanjang apa? Tuh, sepanjang jalan dari rumah ke gate depan itu pohon kurma semua. Nanti kalau udah matang biasanya boleh sama security diambilin diambilin sama security, nanti minta boleh gitu. Karena memang banyak banget di sini pohon kurmanya. Di sini udah nggak 25 kilo, jadi kita masih bisa agak lebih kenceng sedikit. Nah gitu, kita udah mau keluar dari community. Sepanjang mata memandang memang pasir ya, tuh gurun pasir. Di sini nih ya, ini kita biasa belanja nih, ada Asian supermarket, namanya tuh Kabayan Hypermarket. Ini Kabayan tuh bahasa Filipin ya, apa ya artinya Kabayannya? Ini lengkap nih, apapun dia ada gitu untuk Asian food. Dan ini sebelah kiri nih ada Lulu Hypermarket. Ini tempat langganan orang-orang di sini, di daerah sini, di komplek kita nih. Kalau belanja itu di Lulu.
Ini juga ada Safari. Ini baru nih, Safari Hypermarket. Ini lumayan. Jadi lumayan lah ya untuk cari kebutuhan bulanan, belanja dapur itu memang lengkap gitu. Jadi di sini apa aja ada. Cuman ya itu kalau mau nyari Asian makanan Indonesia kita harus ke supermarket Indonesia. Kalau kayak beli barang-barang produk Indonesia. Nah, kemarin lagi susah banget produk Indonesia karena 3 bulan pandemi ini bener-bener apa ya, barang tuh susah masuk gitu loh, karena kan kita lockdown. Jadi untuk keluar masuk barang itu agak agak susah gitu. Tapi untung alhamdulillah setelah 3 bulan mau 4 bulan kemarin susah barang Indonesia itu jadi udah mulai masuk gitu. Karena barang dari Indonesia pun dikirim juga dia lewat laut, jadi shippingnya itu lewat laut. Di laut itu mungkin sekitar 1 bulan ya, dari Indonesia ke Qatar itu 1 bulan lah shipping perjalanan barang-barang kita. Jadi kayak tepung-tepungan, margarin, kopi, apapun itu ya udah terombang-ambing lah dia di laut kemarin 1 bulan lebih. Ada supermarket lainnya tuh namanya Ansar Gallery. Ini hypermarket lah, lumayan lah tuh. Ini lumayan lengkap juga. Jadi kalau mau cari apa yang kurang-kurang ada gitu. Ini masih di lampu merah. Ini dulu banyak roundabout, tapi sekarang jadi lampu merah. Nggak tahu kenapa dibuat lampu merah banyak. Karena memang mungkin nggak tahu juga ya apa dari safety apa gimana. Itu ini lampu merah. Nah ini bus-bus pegawai. Biasanya pakai bus seperti ini. Salah satu stadion bola namanya Al Bayt Stadium, lokasinya ada di Al-Khor. Ini akan jadi salah satu stadium yang dipakai untuk World Cup 2022 di Qatar nanti. Jadinya Qatar ini pemerintahnya lagi bangun banyak sekali stadium. Dan ini stadiumnya lucu ya, dia modelnya model majelis gitu. Jadi majelis tuh kayak apa sih, tempat area apa namanya, area perkumpulan warga lokal. Jadinya di sini apa namanya tuh, lihat itu bentuknya tuh kayak tenda Arab gitu. Itu tendanya, modelnya tenda stadiumnya. Nanti ada macam-macam stadium lainnya yang bakalan kita review. Nah ini adalah highway dari Al-Khor Doha. Nama jalannya itu Coastal Road ya. Jadi jalan ini lumayan untuk jadi shortcut kita kalau mau pergi ke Doha. Dulu itu Al-Khor Doha waktu jalan ini masih belum jadi, masih jalan lama, itu ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam. Tapi sekarang udah ada jalan baru ini jalannya lebih shortcut, lebih pendek, lumayan. Jadi sekitar 45 menit lah, 45 menit sampai 50 menit itu kita udah nyampe di Doha gitu. Jadinya jalan ini juga lebar selebar-lebarnya ya, dan sepi gitu, maksudnya nggak ada yang apa ya, nggak rame padet gitu. Jadi jalan ini mungkin ada sekitar 7 lajur dengan bahu jalan. Kalau di Jakarta kan tolnya itu 3 jalur plus 1 ya, 3 plus 1 sama bahu jalan. Nah kalau di sini 7 plus 1 gitu. Jadi ya besar gitu, luas, lebar. Kita mau nyalip sana sini juga gampang. Cuman kalau lagi sandstorm itu kita harus hati-hati karena debu semua naik ke jalan ini bisa ketutupan sama sandstorm. Nah itu Doha tuh sekarang jadi 29 kilo. Oke, mungkin sekitar 50 kilo lah dari ujung rumah tadi gitu. Jadi ini jalannya menuju ke Doha. Nah Al-Khor itu letaknya
di ujung Qatar ya. Jadi nanti bisa lihat nanti ada petanya Qatar itu bagaimana, dan Al-Khor itu nanti kita liatin petanya ya, ada di sebelah mananya. Nah, ini petanya ya. Dan sepanjang mata memandang ini memang semuanya gurun pasir. Dan ini bulan Juli, lagi panas banget, lagi musim panas, summer, jadi lumayan terang benderang. Kalau kita nggak pakai kacamata hitam nih, mata tuh jadi silau sakit gitu loh. Kalau di Indo kan cenderung redup ya, jadi kalau nggak pakai kacamata itu masih nggak masalah lah. Kalau di sini tuh kayaknya harus deh, wajib kudu, kalau nggak panas banget. Oke, ikutin kita terus. Nanti kalau udah sampai di Doha kita kasih tahu ya. Nah, itu di sana ada stasiun MRT. Stasiun itu baru juga dibangun. Ya tadi untuk persiapan World Cup 2022. Jadi pemerintah di Qatar ini menyiapkan berbagai macam infrastruktur gitu. Jadi jalan dibangun, stadion, dan ini juga MRT. Nah, MRT ini juga nyambung kemana-kemana. Kalau di London dulu ingetnya Oxford Circus. Jadi itu connect ke mana-mana gitu. Jadi mau kemana-mana di sini ada beberapa tujuan berdasarkan color. Jadi ada metro, red line, yellow line, terus blue and green ya. The Saputra Vlog. This is our first vlog. Jadi ini vlog pertama kita. Kenapa dinamakan The Saputra? Karena we are Saputra family. Gitu. Jadi kita tinggal di Qatar. Udah 10 tahun ini kita tinggal di Qatar. Kita pindah hijrah ke sini. Sebelumnya kita tinggal di Jakarta. Karena kebetulan suami dapat bekerja di sini, jadi kita semua satu family pindah ke Qatar. Jadi kita pindah itu tahun 2010. Ini udah 2020, berarti udah 10 tahun di sini. Gitu. Dan Qatar ini punya 2 musim, yaitu summer dan winter. Jadi summer itu kalau udah di bulan yang September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu winter. Jadi bisa kalau winter itu sekitar 10 degree, 5-10 degree gitulah Celciusnya. Jadi lumayan dingin ya. Kalau untuk di summer itu sekitar bisa sampai top of the topnya itu bisa sampai 50 degree gitu. Dan negara ini merupakan salah satu negara teraman di dunia. Kenapa kita bilang negara teraman di dunia? Karena kalau insya Allah kayak bukan penculikan ya, begal gitu tuh nggak ada. Jadi misalkan kita mau taruh apapun, kita ketinggalan handphone, kita jatuh atau handphone kita, tas kita, dompet apapun itu aman. Jadi untuk kita biar bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa ikutin vlog kita terus di next vlog kita. See you.